terakhir ya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi terakhir kita ketemu di semester ini. Ya, kemudian kita bisa ketemu di semester berikutnya. Yang kita bahas adalah tentang interpretasi hasil, terutama untuk hasil analisa air. Apa yang dimaksud dengan interpretasi di situ? Apa? Sebenarnya dari judul ini apa sih yang ingin kita dapatkan apa ini? Andilia? Adelia Langgu. Dari mana Adelia? Dari Gorontalo, Bapak. Dari mana? Gorontalo, Bapak, Sulawesi. Gorontalo ya? Oh, iya. Namanya kok asing gitu ya. Ya. Apa yang ingin kita dapatkan dari ini? Tentang interpretasi hasil ya analisa air ini. Apa? Fajar Setiadi. Ini enggak Mas Fajar? Iya, Pak. Apa kira-kira? Maaf, Pak, tadi nggak kedengeran soalnya patah-patah, Pak. Sinyal lagi susah. Biasa. Mas Fajar ada di mana ini? Di Brebes, Pak. Brebes tau ya, kayak Brebes. Mudah-mudahan tahun depan sudah, kira-kira tahun depan sudah tatap muka belum ya? Semester depan ya. Sudah ada informasi belum? Belum ada, Pak. Kemungkinan mungkin kalau offline prakteknya saja sih, Pak. Oh, sebenarnya prakteknya saja. Ya oke, yang penting prakteknya itu yang harus segera bisa terrealisasi ya untuk offline-nya ya. Oke, jadi di interpretasi hasil itu artinya gini. Pada saat kita melakukan pengujian, tentunya kita sudah mendapatkan hasil. Kemudian hasil itu kan harus kita apa ya? Kita interpretasi itu artinya kita nilai. Ada dua hal sebenarnya pada saat kita melakukan interpretasi hasil itu. Kalau untuk seorang laboratoris, ya, jadi seorang pranata lab, kita harus melakukan penilaian terhadap hasil analisa kita ini. Ini artinya hasil pengujian kita ini sudah layak atau belum. Layak artinya gini, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah berkaitan dengan jaminan mutunya. Jadi mutunya ini sudah terpenuhi atau belum gitu. Itu dari orang laboratorium. Yang kedua, orang laboratorium juga harus mengetahui yang pertama adalah bagaimana membaca hasil ini. Ya, katakanlah ada pemeriksaan air di perusahaan parameternya bla 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 sekian nilainya. Artinya apa di situ? Kadang-kadang kita ini ketemu dengan customer yang tidak tahu atau belum tahu, belum memahami bagaimana membaca daripada hasil pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium. Maka di kesempatan malam hari ini akan kita bahas interpretasi hasil dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi dari pengujian, apakah sudah memenuhi jaminan mutunya atau belum. Kemudian di satu sisi adalah apakah hasil itu ya oleh customer nanti membacanya seperti apa. Jadi memanfaatkannya itu seperti apa. Itu ya nanti akan kita bahas. Oke. Kalau kita nyatakan bahwa hasil laboratorium itu adalah merupakan informasi. Ya. Informasi yang penting untuk mengetahui apakah air tersebut memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau dari sisi sini adalah bahwa yang pertama adalah hasil itu harus benar-benar ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti pada saat kita sudah keluarkan, sudah kita rilis, sudah kita sampaikan kepada pelanggan, kemudian pelanggan bisa menggunakan data tersebut.
Penggunaannya bagaimana pelanggan? Pelanggan pasti akan bertanya, apakah air yang saya periksakan ini memenuhi persyaratan atau tidak? Kalau dia sebagai air minum, pasti dia bertanya, apakah air yang saya periksakan ini memenuhi syarat sebagai air minum? Kalau dia sebagai air bersih atau higien sanitasi, apakah memenuhi syarat sebagai air bersih? Ya, kalau dia air untuk air badan air, sungai misalnya ya, airnya digunakan untuk wisata, sekarang banyak ya, sungai yang digunakan untuk wisata. Ini memenuhi persyaratan atau belum? Nah, untuk itu maka nanti dilihat di situ ya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi tadi kepada customer apakah air yang diuji itu memenuhi persyaratan atau tidak. Yang kedua adalah interpretasi hasil analisa ya, dari data pemeriksaan berkaitan dengan jaminan mutu dan pengendalian mutu sampai ke kesimpulannya. Di bagian ini yang ingin saya sampaikan adalah apakah hasil yang kita lakukan atau pemeriksaan tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah dari jaminan mutu atau pengendalian mutu. Nanti akan kita lihat jaminan mutu dan pengendalian mutunya seperti apa di dalam pengujian air itu ya. Sehingga nanti pada saat seperti itu, nanti setelah itu kesimpulannya tinggal kita membandingkan ya, antara hasil yang sudah kita keluarkan, hasil pengujian tadi, dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Kemarin saya kira kita sudah bicara atau belum, saya kurang tahu, tapi saya pernah menyampaikan, mungkin apakah di kelas ini atau bukan, berkaitan dengan penggolongan daripada air. Nah, penggolongan di dalam air tadi kan berkaitan dengan baku mutunya. Kalau air minum baku mutunya seperti apa? Syaratnya seperti apa? Air bersih syaratnya seperti apa? Air laut syaratnya seperti apa? Itu ada suatu persyaratan-persyaratan ada di situ. Ya, kita mulai dari tentang di konsep tentang sasaran mutu ya. Artinya kalau ini kita melihat dari kita sebagai seorang laboratoris, seorang peranata laboratorium, orang yang melakukan pengujian. Di mana sasaran yang ingin dicapai terkait dengan mutu data pengujiannya. Jadi data atau hasil pengujiannya itu sudah bermutu atau belum. Di mana tujuannya adalah memuaskan pelanggan dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan persyaratan metode dan peraturan perundang-undangan. Di sini ada yang namanya kita harus bicara tentang akurasi dan presisi. Jadi analisa kita untuk memenuhi supaya itu bermutu, memenuhi jaminan mutu, maka dia harus memenuhi tentang akurasi dan presisi. Apa yang dimaksud dengan akurasi? Yaitu kedekatan hasil pengujian tadi mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Misalnya katakanlah nilainya 100 mg per liter, ya kita dapat katakanlah 95, 96, atau mungkin 101 mg per liter. Jadi mendekati nilai benarnya. Apa yang dimaksud dengan presisi? Presisi adalah suatu nilai yang kita peroleh apabila kita melakukan pengujian secara berulang pada satu sampel yang sama dengan waktu yang relatif sama, maka hasilnya saling mendekati. Ya, jadi beda antara akurasi dan presisi. Kalau akurasi itu bicara ketepatan, kalau presisi bicara tentang ketelitian. Bagaimana caranya? Kemana emang semua orang? Kok bisa? Kenapa kamu nggak oke? Terus berinya kemana? Oh ya, udah sudah cari. Silakan Mbak Mutia untuk menjelaskan. Silakan Mbak Mutia, jelaskan apa yang dimaksud dengan akurasi, apa yang dimaksud dengan presisi di dalam pengujian di laboratorium. Silakan Mbak Mutia. Ini Mutianya keluar, mungkin jaringannya yang buruk kali ya.
Suaranya ada. Iya, itu baru masuk lagi, Pak. Oke ya, jadi pada saat kita melakukan pengujian di laboratorium, maka hasil pengujian kita harus memenuhi akurasi dan presisi tadi. Kalau akurasi itu adalah pengujian yang mendekati nilai yang sebenarnya, kalau presisi itu hasilnya saling berdekatan. Akurasi berkaitan dengan ketepatan, kalau presisi berkaitan dengan ketelitian. Jadi di dalam kita melakukan pengujian itu ya harus akurat dan juga harus teliti ya. Harus tepat dan juga harus teliti. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana di dalam implementasinya di dalam pengujian di laboratorium. Kemudian laboratorium ini ya di dalam laporan hasil pengujian disertakan dengan ketidakpastian pengujian. Ini agak sedikit pemahamannya agak sedikit sulit ya. Tapi nanti kalau kamu sudah dilihat yang kerja nanti ada, terutama kalau di lingkungan. Jadi artinya gini, pada saat kita melakukan pengujian dengan begitu telitinya, dengan begitu akuratnya ya, kita memperhitungkan dengan cara hati-hati, kita melakukan pengujian, alatnya dikalibrasi, reagennya semua proanalisa, PA, kualitasnya baik, kemudian kompetensinya juga bagus. Ya. Tetapi yang pada saat kita melakukan pengujian itu ada namanya ketidakpastian pengujian. Jadi dari hasil yang kita dapatkan, ketidakpastiannya berapa sih plus minusnya di situ, itu ada di situ. Nanti ini mungkin nanti pada saat Anda bekerja akan mendapatkan namanya estimasi ketidakpastian, jadi perkiraan nilai ketidakpastian dari sebuah pengujian. Jadi kalau kita bicara di sini, ternyata yang pada saat kita bekerja di lab dengan begitu tahapan yang begitu banyak, kemudian semua kita lakukan dengan segala dengan yang baik, itu ternyata ada ketidakpastiannya. Sama di hidup pun juga begitu. Hidup itu penuh ketidakpastian. Yang pasti kalau orang hidup itu adalah mati. Cuma itu aja. Ya. Kemudian ketelusuran pengumpulan ke sistem satuan internasional. Itu juga nanti yang paling akan kita banyak yang bahas yang pertama ini. Ya, kemudian data pengujiannya nanti di situ ada beberapa jaminan mutu itu. Jadi nanti kalau Anda menggunakan kurva kalibrasi, R-nya, linearitasnya, ya lebih dari 0,995. Jadi di situ kurva kalibrasinya. Suatu grafik yang menghubungkan antara konsentrasi dengan absorben. Membentuk garis linier, di mana R-nya, linearitasnya adalah mendekati 1. Kemudian di dalam pengujian itu adalah MTL. Ini adalah minimum deteksi limitnya. Jadi angka yang paling kecil yang bisa dideteksi oleh sebuah metode itu harus lebih kecil atau sama dengan baku mutu lingkungannya. Ya. Kemudian kontaminan itu harus lebih kecil dari metode deteksi limitnya. Jadi kita itu nanti di dalam analisa kalau kita di lingkungan kita itu bisa menentukan namanya limit deteksi. Jadi berapa nilai, berapa angka yang bisa dideteksi oleh metode kita itu ada. Jadi kalau selama ini kan kalau kita melakukan pengujian ya kalau hasilnya negatif ya ditulis 0. Sebenarnya tidak. Jadi semua elemen ya, semua katakanlah kita melakukan analisa logam katakanlah, semua logam itu sebenarnya ada di dalam alam ini. Cuma alat kita tidak mampu mendeteksi ya, metode kita tidak mampu mendeteksi sehingga nanti situ sebenarnya limit deteksinya itu berapa sih dari situ ya. Kemudian tadi berkaitan dengan uji akurasi, tadi berkaitan dengan ketepatan. Ya, ketepatan itu nanti ya akurasinya itu antara 85% sampai dengan 115%. Artinya kalau nilainya angkanya itu atau kadarnya itu 100 ya, 100 mg per liter, maka kita harus mendapatkan antara 85 sampai dengan 115 mg per liter. Artinya itu nilai benarnya ada di sana. Kemudian kalau kita bicara dari repeatability, ini sama dengan ketelitian. Ketelitian itu rata-rata di RPD-nya adalah kurang dari 5%. Artinya pada saat kita melakukan pengujian secara duplo,
maka perbedaan antara pengujian pertama dan pengujian yang kedua itu tidak lebih dari 5%. Artinya dia teliti. Jadi seperti tadi bahwa di dalam pengujian kita harus bicara tentang ketepatan dan ketelitian. Ketepatan itu bisa dilihat dari akurasinya. Di mana akurasi yang biasa ditetapkan itu adalah 85 sampai dengan 115%. Ketelitiannya itu kita melakukan pengujian secara duplo 2 kali, di mana selisihnya antara pengujian pertama dan kedua tidak boleh lebih dari 5%. Ya, oke. Ini saja yang saya jelaskan itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini agak sedikit ya, nanti sebenarnya ini banyak kita gunakan di dalam kita melakukan analisa air. Analisa parameter lingkungan itu pasti nanti akan ketemu seperti ini. Tapi untuk saat ini silakan ini sebagai pengetahuan saja ya, bahwa di dalam kita melakukan sebuah analisa di laboratorium ya, kita harus memastikan bahwa hasil pengujian yang kita keluarkan dari lab kita itu harus bermutu. Bagaimana untuk menjamin mutunya? Yaitu ada namanya pengendalian mutu, ada jaminan mutunya. Dimana jaminan mutu itu bergantung dari analisanya. Tapi yang jelas dari setiap analisa itu pasti mempersyaratkan tentang bahwa analisa kita ini harus akurat, harus tepat, harus teliti. Ya. Bagaimana cara untuk melakukan atau mengetahui bahwa pengujian kita ini sudah tepat? Ya kita harus menentukan tadi persen recovery-nya, ya akurasinya, di mana nilainya harus kita peroleh antara 85 sampai dengan 115%. Jadi kalau seandainya kadarnya di yang kita tentukan tadi 100, maka kita harus mendapatkan antara 85 sampai dengan 115 atau satuannya miligram per liter ya, antara 85 sampai dengan 115 miligram per liter. Apabila analisanya itu di rentang 85 sampai dengan 115 tadi, maka bisa dikatakan analisa kita mempunyai ketepatan yang baik. Kemudian bagaimana untuk mengetahui bahwa analisa kita ini sudah teliti? Ya kita melakukan analisa duplo, yaitu satu sampel kita lakukan pengujian 2 kali, ya dalam waktu yang relatif sama. Kemudian kita hitung selisihnya. Kalau selisihnya antara pengujian pertama dan kedua ini tidak lebih dari 5%, ada juga yang mempersyaratkan 10% ya, bergantung dari metodenya. Kita anggap saja kita menentukan yang 5% yang lebih teliti. Maka di situ kalau ya perbedaan antara pengujian pertama dan kedua tadi tidak lebih dari 5%, maka pengujian kita, analisa kita ini sudah teliti di situ. Kalau lebih dari 5%, maka pengujian kita tidak teliti. Ini yang paling penting untuk dipahamkan. Ya. Kemudian nanti ada juga beberapa jaminan itu yang ada. Ini saya hanya sebagai pengetahuan saja ini. Nah, ini namanya kurva kalibrasi. Tadi yang namanya R itu ini loh. Benar. Linearitasnya ya, R. Kelurusannya ini. Ya, semakin lurus, jadi dia kan ini menghubungkan antara konsentrasi, ya, konsentrasi satu dengan konsentrasi yang dua. Ini konsentrasinya. Yang horizontal ini adalah konsentrasi. Yang vertikal ini adalah absorbansinya. Jadi kurva kalibrasi itu menghubungkan antara konsentrasi dengan absorbansinya. Nanti sebenarnya nanti kamu akan banyak menggunakan di dalam analisa spektrofotometer. Ya, kamu nanti akan membuat sini. Kalau yang lama-lama itu ya biasanya dia tidak menggunakan ini, tapi dia hanya mengambil salah satu standar saja. Jadi ini nanti. Kalau R-nya ini harus yang mendekati 1, paling baik itu 1, jadi lurus. Jadi dia menghubungkan antara titik 1 ke titik kedua, titik ketiga, titik keempat, seterusnya sampai ke titik 5. Nah, ini dibuat garis lurus ya. Jadi kelurusannya itu nanti ditentukan oleh linearitasnya ini. Kalau R-nya kurang dari 0,995 atau 0,99, maka di situ nanti analisanya itu tidak baik. Ini saya kira nanti untuk pengetahuan saja berkaitan dengan di pengujian. Karena ini biasanya untuk analisa-analisa yang biasanya sudah
bekerja itu pasti pakai seperti ini sih. Kali ini nggak perlu ya, sebagai anunya nggak perlu saja. Ini yang namanya tadi akurasi dan presisi. Ini yang kita harapkan di dalam analisa itu seperti ini. Ya. Ini akurat dan presisi dan jadi akurat atau tepat dan teliti. Kalau ini itu teliti, tapi tidak akurat. Ini juga sama di sini. Ini dia kesalahannya, acaknya besar di situ. Jadi kalau bisa itu mendekati target dan kita ulang-ulang, tetap titiknya ada di sini. Ya. Jadi seperti ini. Kalau gambarannya berkaitan dengan ketelitian ya atau akurasi dengan presisi. Ini saya kira di akurasinya ya, nanti akurasi itu dengan menggunakan proses recovery. Jadi kita memang membuat, jadi kita di situ sudah membuat berapa konsentrasi zat yang kita ingin ukur. Jadi kita secara teoritis menentukan dulu. Saya ingin mengukur katakanlah kadar PB, saya buat standar 1 ppm. Ya. Salah 1 ppm saya coba ukur. Oh ketemunya 0,9 ppm. Berarti akurasi saya adalah 90%. Sedangkan syarat akurasinya di situ adalah 85 sampai dengan 115. Berarti analisa saya adalah akurat. Karena ketemu 90%. Ini masih akurasi. Nanti ini dibaca saja. Jadi belum, saya kira nanti analisamu tidak sampai di sini. Kali ini presisi. Ya. Ini adalah tadi menunjukkan tentang tingkat ketelitiannya. Jadi tingkat ketelitian itu nanti kalau sampel yang sama, kita ukur dalam waktu yang relatif sama, apakah saling berdekatan atau tidak. Kalau tidak saling berdekatan, maka tadi ya persen RPD-nya itu lebih dari 5%. Tetapi kalau dia teliti, ya kita hitung ketelitiannya itu adalah antara pembacaan pertama dan kedua itu di bawah 5%. Kalau di atas 5% berarti kita melakukan pengujian tidak teliti. Ini sarana nanti untuk ketelitiannya. Nanti dibaca saja kalau yang ini. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasi hasil selain dari tadi? Jadi kita bisa juga ya di dalam kita melakukan interpretasi hasil adalah korelasi antara pengujian dalam satu sampel. Jadi begini. Jadi seperti di klinik pun juga begitu ya, pasti ada hubungan antara parameter satu dengan parameter yang lain. Kalau di dalam lab lingkungan, kita bisa melihat parameter satu dengan parameter yang lain. Di mana katakanlah di dalam satu sampel, kalau kita melakukan pengujian, di situ juga pengujian BUD sama COD, maka nilai COD ini pasti ya, dia lebih besar dibandingkan dengan BUD. Kalau kita menemukan di dalam pengujian tadi, nilai BUD-nya itu lebih besar dibandingkan dengan COD, pasti ini terjadi kesalahan di dalam pengujian. Ya, maka nanti kalau kamu menjadikan ahli, nanti kamu itu ya, di 4 itu ahli. Ahli itu kan misalnya sudah melakukan verifikasi terhadap hasil di situ. Kalau kamu menemukan dalam satu pengujian, dalam satu sampel yang sama, kamu temukan BUD-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan COD, maka pasti ini terjadi kesalahan pengujian. Ya. Karena pasti yang namanya COD itu lebih besar dibandingkan dengan BUD. Atau BUD itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan COD. Atau kita temukan di sini, DO. DO itu adalah dissolved oxygen, kandungan oksigen di dalam air. Kalau oksigennya itu banyak di dalam air, maka pasti nilai BUD-nya itu kecil. Tetapi kalau kita dapatkan DO-nya itu besar, kandungan oksigen di dalam airnya itu besar, kalau kita dapatkan nilai BUD yang besar, maka ini pasti ada suatu kesalahan. Atau kita bisa juga menghubungkan nilai TDS dengan DHL. Ya. Daya antar listrik dengan total dissolved solid ya. Jadi apa itu namanya partikel terlarutnya. Partikel terlarutnya. Kalau partikel terlarutnya TDS-nya besar, maka DHL-nya pasti besar.
Di mana TDS dan DHL ini ya, daya antar listrik ini berkaitan dengan nilai kesadahan, nilai klorida, nilai natrium dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kita juga bisa di dalam melakukan interpretasi hasil pengujian ini berdasarkan hubungan antara parameter satu dengan parameter yang lainnya. Sebagai contoh, kalau nilai COD itu pasti lebih kecil, lebih besar dibandingkan dengan nilai BOD dan lain sebagainya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini cara menginterpretasi. Cara menginterpretasi yang ketiga adalah kita membandingkan dengan baku mutu. Jadi biasanya ini yang menanyakan biasanya customer tadi. Jadi customer itu seringkali tidak mengetahui artinya apa hasil pengujian saya ini. Ya, kalau kita lihat setiap air, katakanlah air minum, air bersih atau air higien sanitasi ya sekarang itu pasti ada baku mutunya. Tinggal nanti kita membandingkan dengan baku mutu tadi. Misalnya air minum, kita periksa besinya. Ini besinya adalah 1 mg per liter. Maka kita kalau untuk mengetahui apakah air minum ini memenuhi syarat untuk kandungan besinya atau tidak, maka kita bandingkan dengan baku mutunya. Nah, baku mutu air minum di pemerintah itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010. Di situ dipersyaratkan bahwa air minum itu maksimal ya untuk besinya dia mengandung 0,3. Nah, pada saat kita temukan bahwa kadar besinya itu 1 mg per liter, sedangkan persyaratannya adalah 0,3 mg per liter, maka air tersebut tidak memenuhi syarat. Karena apa? Kadar besinya melebihi dari baku mutu. Jadi kita lihat satu persatu parameternya. Oh, pH-nya bagaimana? Kita bandingkan. Kemudian Mn-nya, mangannya bagaimana? Kloridanya bagaimana? Kita bandingkan dari hasil pengujian dengan baku mutunya tadi. Ini sama di air bersih juga begitu. Di air laut juga begitu ya. Nanti di air laut ini untuk air laut, wisata bahari, pelabuhan, di ini semua ada baku mutunya di situ. Jadi kita tinggal membandingkan. Di dalam limbah pun juga begitu, tinggal kita bandingkan. Jadi cara interpretasi hasil yang ketiga adalah biasanya yang menanyakan adalah customer, apakah dari sampel yang kita kirim ke lab ini memenuhi persyaratan atau tidak. Maka jawaban kita adalah tinggal kita membandingkan antara nilai pengujian dengan nilai baku mutunya. Kalau melebihi baku mutu berarti air tidak memenuhi syarat. Tapi kalau masih di dalam baku mutu ya ini memenuhi syarat. Biasanya di dalam baku mutu itu ya itu biasanya adalah kadar maksimal yang dimunculkan. Kecuali untuk pH. pH itu biasanya ring ya. Katakanlah 6,5 sampai dengan 9. Kalau air minum ya 6,5 sampai dengan 8,5. Tapi yang lainnya itu biasanya adalah kadar maksimal yang dimunculkan. Artinya kalau masih di bawahnya yang ditentukan tadi, dia masih memenuhi baku mutu yang ada. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan bagaimana cara kita untuk melakukan interpretasi hasil terhadap hasil pengujian laboratorium. Jadi ada dua sisi pandang, kita sebagai seorang pranata laboratorium, orang yang melakukan pengujian tadi, dan apabila yang kedua adalah dari sisi customer-nya. Customer itu pasti menanyakan apakah hasilnya ini memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau kita sebagai seorang laboratorium berkaitan dengan hasil pengujian tadi, di situ harus memenuhi tentang jaminan mutu dan pengendalian mutunya. Salah satu jaminan mutu yang kita lakukan, kita harus mengukur tentang hitung tentang akurasi daripada pengujian dan ketelitian daripada pengujian. Salah satunya itu. Kalau kita ingin mengetahui tentang apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak, kita tinggal melakukan ya membandingkan dengan baku mutu daripada air itu untuk peruntukannya untuk apa. Kalau untuk air minum ya kita bandingkan dengan peraturan air minum dari masing-masing parameter. Kalau untuk air bersih ya kita bandingkan dengan baku mutu untuk air bersih setiap meternya dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Bapak, maaf saya izin bertanya. Iya, silakan, Mbak. Iya, Pak. Pada umumnya nih ya, Pak ya, nanti pada saat kita menginterpretasi hasil itu kan dalam satu laboratorium itu kan bakal ada kepala laboratorium atau dokter SPPK ya, Pak ya. Iya, betul. Kalau semisal nanti
ada sampel yang sito banget hasilnya. Kemudian dari kepala laboratorium tersebut atau SPPK tersebut tidak bisa dihubungin, itu bagaimana ya Pak? Apakah kita bisa mengeluarkan hasil tanpa konfirmasi kepada kepala laboratorium atau SPPK Pak? Terima kasih Pak. Iya, jadi ini yang sering kita alami ya. Karena biasanya penanggung jawab lab itu, apalagi SPPK, itu kan punya apa ya? Punya dengan spesialis itu dia berhak menjadi penanggung jawab di tiga laboratorium. Jadi SIP-nya itu berlaku untuk 3 tempat. Kalau dokter umum itu 1 tempat. Jadi kan setiap tenaga kesehatan tadi kan seperti kita nanti peranatal laboratorium punya SIP kan. Kalau dokter spesialis itu bisa 3 tempat. Labnya itu dia bertanggung jawab 3 tempat. Nah, kita bisa bayangkan di 3 tempat itu kan pasti kan dia tidak stay secara terus menerus kan di situ. Ya. Maka di situ biasanya ada suatu kebijakan. Jadi kalau bisa nilai-nilai normal ya, nilai-nilainya normal, angka-angkanya hasil pengujian itu normal, ya mungkin kita bisa. Kalau kita tidak bisa menghubungi, kita bisa ada suatu kebijakan. Mungkin di situ walaupun tanda tangannya pakai cap dan sebagainya mungkin bisa dilakukan di sana. Tetapi kalau nilainya itu ekstrim, nilainya kritis, maka kita harus sepengetahuan dari penanggung jawab tadi. Jadi kita usahakan menunggu dulu. Walaupun sebenarnya pada saat nilai kritis ini kita wajib menyampaikan hasil kita ini kepada yang meminta pemeriksaan, entah itu dokter peminta atau terhadap pasiennya, itu maksimal 30 menit setelah hasil itu keluar. Karena apa? Karena nilai kritis ini harus segera, artinya pasien tadi harus segera mendapatkan penanganan. Itu loh. Misalnya katakanlah gini, kita periksa untuk kalau HB itu berkaitan dengan trombosit ya. DB dengue atau demam berdarah. Nah, kita memeriksa kemudian mendapatkan nilai trombosit yang sangat rendah. Ya, maka kewajiban kita adalah melakukan pengulangan lagi. Kalau dalam pengulangannya itu nilainya sama ya, ini kan artinya masuk nilai kritis. Jadi nanti itu ada daftar parameter dengan nilai kritisnya itu berapa di situ. Nah, maka itu harus segera untuk bisa dilaporkan, disampaikan kepada dokter pengirimnya atau kepada pasiennya. Biar nanti segera mendapatkan pertolongan atau penanganan. Nah, ini yang menjadi kendalanya adalah komunikasi ini. Kalau komunikasi sekarang kan agak lebih gampang ya. Jadi kalau memang bisa sudah dihubungi, kamu bisa foto, kemudian kita kirim lewat WA di situ atau apa. Kemudian kan dokternya nanti dia akan melakukan verifikasi atau validasi di situ. Jadi tahapan yang dilakukan di dalam pengeluaran hasil sebelum sampai kepada customer itu biasanya kan ada namanya setelah dianalisa dari analis, kemudian ada yang melakukan verifikasi, yang melakukan pengecekan, ya, memparaf gitu. Kemudian setelah diverifikasi atau diparaf tadi, baru dimintakan validasi atau tanda tangan daripada penanggung jawab. Jadi usahakan di dalam setiap kita melakukan pengeluaran terhadap hasil, itu sepengetahuan daripada penanggung jawab laboratorium. Tetapi seringkali yang kita temukan adalah dokter penanggung jawab tadi, ya SPPK tadi, kan tidak selalu ada di tempat. Ini harus dibuat sebuah kebijakan di laboratorium itu sendiri. Bagaimana kebijakan yang dimunculkan? Apakah kita diperkenankan untuk mengeluarkan hasil untuk hasil-hasil yang tidak bermasalah atau masih nilainya itu normal? Bagaimana tata cara pengeluarannya? Bagaimana tata cara pengesahannya, tanda tangannya tadi bagaimana? Kemudian pada saat kita mendapatkan nilai yang pengujian itu adalah pengujian yang tidak normal, maka kebijakannya seperti apa? Itu nanti ada di laboratorium itu yang menentukan. Jadi harus didiskusikan bersama-sama antara pihak laboratorium, manajemen dengan penanggung jawab, nanti dengan analisnya ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan secara pas seperti apa, karena di situ biasanya ada suatu kebijakan. Tapi yang jelas, kalau nilai pengujiannya itu di
luar normal, tolong dikomunikasikan terlebih dahulu dengan penanggung jawab laboratoriumnya. Ya, diusahakan itu. Ya. Walaupun kadang-kadang tidak ditempatkan bisa dihubungi, kalau sekarang komunikasinya gampang. Ya, gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, makasih. Ada yang lainnya? Jadi ini menjadi perhatian kita juga ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan hasil itu ya di luar daripada kewenangan kita, daripada nanti timbul suatu masalah. Itu satu. Yang kedua, pastikan hasil pemeriksaan itu diterima oleh orang yang berhak. Jadi kalau kita memberikan hasil, ya ada orang mengambil hasil, itu tata caranya pasti ditetapkan untuk memastikan bahwa hasil itu sampai pada orang yang berhak. Karena hasil itu sifatnya rahasia. Jangan sampai hasil itu sampai ke tangan orang yang tidak berhak. Kemudian nanti terpublikasi, ya kita bisa dituntut itu. Ya. Jadi kalau kasus yang sekarang itu di sanitarian, yang di mana? Daerah Sulawesi atau mana ya? Dengar enggak? Coba nanti dibuka di Google itu. Jadi ada sanitarian, ya, dia melakukan pengujian terhadap kadar formalin, adanya formalin di dalam ayam, ya. Kemudian hasilnya itu diserahkan kepada tim, kemudian itu dipublikasikan. Justru sanitarian ini yang dilaporkan sampai ke sekarang tahapannya sudah ke Mahkamah Agung atau mana ya? Itu, jadi dia disuruh membayar denda berapa? 2 miliar. Gitu. Jadi hati-hati sekali berkaitan dengan hasil. Jangan sampai jatuh pada atau diterima orang yang tidak berhak. Ya, itu. Nanti kalau mau tahu yang kasus itu bisa dibuka di Google. Tentang sanitarian itu daerah Sulawesi kalau tidak salah. Tuh. Nah, itu bisa juga menimpa di kita kalau kita tidak hati-hati ya. Yang lainnya silakan. Cukup? Yang lain mana suaranya? Cukup sampai sini? Dari saya cukup, Bapak. Oke, Mas Felix. Oke ya. Cukup, Bapak. Oke, Mbak Devika juga cukup. Jadi mewakili teman-teman semuanya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana tata cara kita untuk melakukan interpretasi hasil. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan beberapa kali. Kemudian ini adalah pertemuan saya yang terakhir di semester ini. Ya. Jadi saya mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan perkuliahan ada banyak kekurangan yang ada karena keterbatasan saya. Mohon untuk bisa dimaafkan. Kemudian saya harap tetap semangat, jaga kesehatan, ya, tetap belajar dengan tekun. Kemudian untuk ujiannya sama, nanti multiple choice. Dan bahan-bahannya ada di dalam materi tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama ya. Mohon undur diri.